Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Adiguna dari TI 4802. Di sini saya akan meresum jurnal untuk mata kuliah Kimia Dasar 1. Oke, yang pertama saya mendapatkan jurnal ini dengan judul Paradigma Teori Atom Lintas Waktu. Nah, paradigma teori atom lintas waktu ini ditulis oleh Sujito, Sunardi, Ma'ruf, dan Sri Hartini. Oke, jadi kita mulai dengan dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah apa itu teori atom? Nah, untuk pertanyaan kedua, apa saja hasil dari pembahasan pada jurnal ini? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat temukan jawabannya pada jurnal yang saya bahas ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa itu teori atom? Di sini dituliskan bahwa teori atom merupakan teori yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan temuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi hasil penemuan dan pemikiran tentang membawa dampak yang cukup beragam bagi perkembangan manusia itu sendiri. Nah, untuk teori model atom yaitu susunan zat yang sudah menjadi perhatian sejak 2500 tahun yang lalu, yaitu sejak zaman Yunani kuno. Jadi pendapat ini lebih dikembangkan lagi pada masa Leucippus dan Demokritus yang menyatakan bahwa sesuatu zat tidak dapat dibelah terus-menerus tanpa batas. Ada bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi dan dibelah lagi. Itu yang mereka sebut atomos, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi atomos itu berarti sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, sebaliknya Aristoteles berpendapat partikel dapat dibelah terus-menerus tanpa batas. Jadi ada dua versi. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu apa saja hasil dari pembahasan pada jurnal ini, kita dapat temukan juga di jurnal tersebut, yaitu untuk hasilnya ada 5, saya akan sebutkan, yaitu 1, dogmatisme teori atom, ya, yang dimulai dari filsafat Yunani hingga Abul Hasan al-Asy'ari yang menghubungkan teori atom dengan penciptaan oleh Tuhan. Yang kedua, revolusi sains modern. Isaac Newton meletakkan dasar fisika klasik yang kemudian dikembangkan oleh Maxwell dan Einstein. Penemuan-penemuan modern seperti elektron, proton, dan neutron memperkaya pemahaman atom. Yang ketiga, mekanika kuantum yang diperkenalkan oleh Max Planck dan Niels Bohr. Jadi setelah itu juga diikuti oleh konsep dualisme partikel gelombang oleh Louis de Broglie. Mekanika kuantum menggantikan determinisme klasik. Lalu ada anihilasi materi yang mengacu pada teori Einstein, yaitu E sama dengan mc². Lalu yang kelima ada batu penyusun materi. Jadi setelah penemuan partikel subatomik seperti quark dan lepton, teori modern menyimpulkan bahwa semua materi tersusun dari 12 partikel dasar. Jadi isi singkat pada jurnal ini, itu membahas perkembangan teori atom dari masa Yunani kuno hingga era modern sekarang kita ini. Dimulai dari konsep atomos oleh Leucippus dan Demokritus, teori atom terus mengalami perubahan paradigma, terutama setelah ditentang oleh Aristoteles yang memperkenalkan konsep materi kontinu. Perkembangan pesat dimulai kembali pada era Newton, Maxwell, dan akhirnya pada eranya Albert Einstein yang memperkenalkan konsep relativitas. Mekanika kuantum oleh Planck dan Bohr membawa revolusi besar dalam pemahaman atom, termasuk munculnya konsep dualisme partikel gelombang. Di era modern, partikel subatomik seperti elektron, proton, dan neutron serta quark ditemukan sebagai penyusun dasar materi. Jurnal ini menyoroti bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang melalui anomali dan revolusi sains, sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Kuhn, dan menekankan pentingnya filsafat ilmu dalam memahami keterbatasan serta potensi pengetahuan manusia. Jadi apa sih kaitannya jurnal ini dengan celo yang saya remedikan? Kaitannya dengan celo yang saya remedikan yaitu pada jurnal ini itu membahas perkembangan teori atom yang ditemukan oleh para penemu-penemu seperti Leucippus dan Demokritus, Aristoteles, John Dalton, J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Erwin Schrödinger. Jadi ini pada Demokritus itu mereka menemukan bahwa teori atom itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi atom itu tidak bisa dibagi-bagi lagi, dan
atom itu selalu bergerak di dalam kehampaan dan merupakan penyusun dasar segala sesuatu. Tapi statement itu dibantah oleh Aristoteles karena ia itu berpendapat bahwa materi itu bersifat kontinu dan dapat dibagi terus-menerus tanpa batas. Lalu pada John Dalton di tahun 1803, ia menghidupkan kembali teori atom dengan pendekatan ilmiah. Dalton mengusulkan bahwa setiap unsur terdiri dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, atom dari unsur yang sama identik dengan massa dan sifat, dan atom bergabung dalam rasio tertentu untuk membentuk senyawa kimia. Jadi teori Dalton ini menjadi dasar kimia modern dan membantu menjelaskan reaksi kimia serta hukum perbandingan tetap. Lalu ada Thomson pada tahun 1897, ia menemukan bahwa elektron itu menunjukkan bahwa atom bukanlah partikel terkecil karena mengandung partikel bermuatan negatif. Jadi model atom Thomson dikenal sebagai model roti kismis di mana elektron tersebar dalam atom bermuatan positif. Nah, pada J. Thomson itu ia melakukannya dengan percobaan yang disebut dengan tabung sinar katoda. Lalu ada Ernest Rutherford, ia juga melalui percobaan dengan hamburan sinar alfa. Rutherford menyimpulkan bahwa atom itu memiliki inti kecil yang padat dan bermuatan positif di pusatnya, sementara elektron mengelilingi inti tersebut. Jadi model ini disebut sebagai model atom planet. Jadi elektron-elektronan itu mengelilingi inti gitu, kayak sebuah tata surya gitu. Nah, pada Niels Bohr itu ia mengembangkan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum. Jadi dia mengembangkan lagi nih teori atom Rutherford itu dengan menerapkan teori kuantum. Jadi Bohr mengusulkan bahwa elektron bergerak dalam orbit-orbit tertentu di sekitar inti dan hanya dapat menempati tingkat energi tertentu. Jadi model ini berhasil menjelaskan spektrum garis hidrogen. Lalu ada Erwin Schrödinger pada tahun 1926, ia mengajukan bahwa model mekanika gelombang yang menggambarkan elektron bukan sebagai partikel di orbit tetap, tetapi sebagai awan probabilitas di sekitar inti. Jadi model ini mungkin lebih akurat karena menjelaskan sifat kimia atom. Terus yang terakhir ada James Chadwick. Itu pada tahun 1932, ia menemukan bahwa neutron, partikel netral di dalam inti atom. Ia menemukan neutron. Jadi ia menemukan neutron, partikel netral di dalam inti atom. Penemuan ini melengkapi pemahaman tentang struktur atom dan membantu menjelaskan isotop. Lalu kaitannya dengan celo lagi, yaitu hubungan dengan kimia. Jadi hubungan ini itu yang pertama, hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda. Lalu ada perkembangan konsep molekul dan reaksi kimia, lalu isotop dan massa atom relatif. Untuk penjelasannya, pada hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda, Dalton itu menggunakan teori untuk menjelaskan hukum kimia fundamental seperti hukum perbandingan tetap, yaitu suatu senyawa selalu mengandung unsur-unsur penyusunnya dalam perbandingan massa yang sama. Lalu ada hukum perbandingan berganda, yaitu ketika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa-massa unsur tersebut dalam senyawa berbeda adalah bilangan bulat sederhana. Yang kedua ada perkembangan konsep molekul dan reaksi kimia. Jadi konsep atom Dalton menjadi dasar dalam memahami molekul sebagai kumpulan atom. Model atom Thomson dan Roosevelt berperan dalam memahami ikatan kimia. Sedangkan model Bohr dan Schrödinger menjelaskan struktur elektron dan atom yang mempengaruhi relativitas kimia. Yang ketiga ada isotop dan massa atom relatif. Penemuan neutron oleh Chadwick menjelaskan keberadaan isotop, yaitu atom-atom dari unsur yang sama tetapi dengan jumlah neutron yang berbeda. Ini penting dalam perhitungan massa atom relatif dan pengembangan tabel periodik modern. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.